Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke channel saya, Filiala. Jadi untuk topik pembahasan atau sharing kita kali ini, saya khususkan untuk rekan-rekan kita bagi calon pemilik kebun sawit, namun kebun sawitnya atau kebunnya masih belum tertanami dengan sawit ya, dengan alasan tidak memiliki modal ataupun kesulitan dalam membeli bibitnya ya. Di sini saya akan tunjukkan beberapa opsi, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat wawasan, dapat menambah ilmu ya untuk rekan-rekan kita yang mempunyai niat untuk tanam sawit namun belum tersampaikan ya, karena itu tadi untuk pembelian bibitnya masih terkendala dan bisa sampai sekarang belum bisa membeli bibit sawitnya ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa opsi. Dan saya ini sembari duduk ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti saya akan perlihatkan untuk ciri-ciri fisiknya, bibit yang baik, dan bagaimana cara memilihnya ya. Oke? Jadi tema pada video kita kali ini adalah mengenai bibit liar, bibit cabutan, bibit abal-abal, dan lain sebagainya ya. Untuk rekan-rekan yang mampir, yang mempunyai bibit unggul ataupun sudah mempunyai bibit bersertifikat, jangan dibully ya untuk rekan-rekan kita yang ingin punya kebun sawit, cuman terkendala dengan masalah pembelian bibit karena keadaan ataupun perekonomian ya. Jadi ada beberapa opsi untuk pemilihan bibit untuk kita tanam ya. Contohnya seperti yang akan saya sampaikan untuk tema kita kali ini, tentunya di lahan yang sudah dahulunya ditanami sawit namun sudah ditumbang, sudah direplanting dan diganti dengan bibit baru ya. Seperti ini jika kita hendak mencari bibit kelapa sawit cabutan atau bisa dibilang abal-abal ya. Kemudian yang opsi kedua, kita dapat langsung memilih mencari pokok induk yang baik tentunya di kebun orang ataupun rekan kita yang sudah memiliki kebun sawit ya. Itu opsi kedua. Dan untuk opsi ketiga, opsi ketiga ini agak lumayan sulit ya, karena kita harus memilih benar-benar bibit ini dari pelepah atau bibit tua yang menempel di bagian pokok sawit yang sangat tua, kemudian dan tidak jatuh ke tanah ya. Itu sangat menyulitkan kita, makanya saya pilihkan dari ketiga opsi tersebut yang paling mudah ya, yaitu tentunya dengan cara mencari bibit di bekas perkebunan kelapa sawit yang sudah dahulunya ditanami sawit kemudian sudah diganti dengan yang baru ya, seperti yang ada di video ini. Jadi banyak sekali bulian kenapa kalau perusahaan atau PT itu kalau memang bibit cabutan, bibit abal-abal ini bagus, kenapa mereka tidak ambil dari kebun mereka, malah mereka bikin sendiri dan kemudian untuk resepnya tidak diberikan kepada umum ya. Itu jawaban ataupun pertanyaan yang sering sekali muncul ketika rekan-rekan memiliki atau mengambil bibit cabutan ya. Rekan-rekan harap maklum, harap jangan dibully untuk rekan-rekan seperti itu ya. Kemungkinan besar jika rekan-rekan kita ingin punya kebun sawit dengan masalah bibitnya ini ya seperti itu tadi ya, yang seperti saya jelaskan, keadaan ekonomi ataupun kesulitan dalam membeli bibit sawit resmi ataupun unggul ya, jalan pintasnya atau opsinya seperti ini ya. Baik, langsung saja kita gali, kita lihat bagaimana bibit sawit yang baik di alam ataupun bekas kebun yang sudah pernah ditanami dengan sawit ya. Jadi saya akan tunjukkan ciri-ciri fisik dan bagaimana untuk cara ambilnya seperti itu ya. Jadi di perkebunan seperti yang saya katakan tadi, di yang bekas replanting ini ataupun yang sudah ditumbang, banyak sekali bibit-bibit liar yang bermunculan. Jadi sebenarnya untuk rekan-rekan jika hendak mencari seperti ini, tentunya langsung bisa ya, langsung dapat ilmunya langsung bisa dikantongi ya. Dari pertama, ciri-ciri fisiknya di saat pertumbuhan masih kecil seperti ini, untuk tingginya ini dia melambat ya, lebih mementingkan mekarnya. Kemudian dari ciri-ciri bonggolnya ataupun bagian
pokok sawitnya ini sudah menunjukkan bahwa bibit ini benar-benar bibit bagus ya, karena memang dia gemuk udahan ya dari kecil ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi dari kecil udah gemuk dia ya, seperti itu. Dan ciri-ciri keduanya itu dari pertumbuhannya lebih mementingkan mekar ya ketimbang meninggi dia. Itu yang kedua. Jadi sangat enak sekali untuk kita melihatnya dari segi fisiknya ini. Jadi pertumbuhan dari bibit cabutan atau bibit liar ini sangat mudah sekali kita lihat dari postur perawakan pokok sawitnya ya tentunya ya tadi. Untuk perkembangannya atau pertumbuhannya lebih mementingkan pertumbuhan mekar ke samping dia ya. Seperti ini. Jadi ini ada yang kita katakan bisa jantan ini ya. Nah ini beda dengan yang ini ya. Saya agak jauhkan dikit. Dia lebih mementingkan meningginya ketimbang mekarnya ini ya. Ini untuk pelepahnya udah sangat tinggi sekali, padahal ini bibitnya masih kecil. Cuman dia mementingkan untuk pertumbuhan meningginya ya, bukan mekar ke samping. Ini bisa kita katakan bibit cabutan atau bibit liar yang berjenis jantan ya. Ini seperti ini. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita melihat dari segi fisiknya ya. Yaitu yang pertama tadi dari bonggolnya, dari pokoknya ini dia gemuk ya. Kalau bibit betina ini atau bibit yang baik ini gemuk dia. Kemudian untuk pertumbuhannya seperti ini, lebih mementingkan mekar dia ya, bukan meninggi. Jadi sekilas saja rekan-rekan langsung bisa ya. Ini kalau anakan yang masih kecil-kecil ini banyak sekali sebenarnya ini ya. Nih, banyak sekali. Berhubung ini di saat musim kemarau, makanya untuk bibitnya terlihat berdaun kuning ya. Padahal jika kita rawat, kita ambil, ini akan berangsur-angsur pulih atau membaik ini ya. Ini, banyak sekali ya. Jadi opsinya cari perkebunan yang sudah pernah ditanami dengan sawit, kemudian sudah ditanami kembali seperti ini ya. Tentunya akan banyak sekali bibit liar yang tumbuh. Ini. Nah ini ya. Jadi dari berapa tadi ya? Yang ketiga, yang keempat ini ya. Jadi untuk daunnya ini, di bagian ujungnya ini biasanya lebih mekar. Nah ini ya, lebih mekar seperti ini ketimbang yang tadi ya, yang seperti saya katakan sawit jantan tadi, dia rata semua seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalaupun sawit betina atau sawit yang bagus ini seperti ini, dan kemudian ada serabutnya seperti ini. Nih. Ini serabut seperti ini. Nah, ini contoh bibit yang baik di bibit cabutan. Jadi sangat mana tadi ya? Jadi sangat enak sekali, sangat jelas sekali jika kita melihat secara fisiknya. Ini ya, mana tadi? Nah ini kan, jika bibit jantan atau bibit yang kurang baik seperti ini, dia lebih mementingkan meningginya ya. Ini ya. Oke, coba kita sembari jalan lagi. Jadi kalau ingin rekan-rekan memilih bibit cabutan, jika ingin punya kebun sawit, segera lakukan cara ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk rekan-rekan yang punya lahan kosong dan ingin segera memiliki kebun sawit ya. Nih, banyak sekali. Kuncinya satu, cari di perkebunan yang sudah pernah ditanami dengan kelapa sawit. Pasti bisa dipastikan akan banyak sekali bibit liar yang akan tumbuh ya. Ini sudah terkena racun hama, maksud saya racun gulma. Makanya untuk perkebunannya sudah bibit liarnya sangat kurang baik nih sebenarnya ini, karena kena racun rumput ini ya. Tapi untuk sawit ini tahan ya ini. Lihat, masih banyak sekali yang bagus ini ya tentunya. Oke,
cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang pas ataupun kurang benar ya. Mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan-rekan kita. Jadi niat video saya ini bukan untuk menjerumuskan ataupun memberi mendukung melakukan tanam bibit cabutan ya. Jadi niat saya di sini untuk sharing, untuk pengetahuan bagi rekan-rekan yang ingin mempunyai kebun sawit cuman tidak bisa melakukan pembelian bibit atau terkendala dengan modal ataupun hal lainnya ya. Ini solusi, bisa menjadi solusi untuk masalah performa ya. Bagaimana ya, tergantung dari mana bibit itu berasal ya. Jika kita membeli bibit unggul ataupun varietas unggul atau bibit resmi, tentunya untuk performa jangan ditanyakan lagi ya. Kalau masalah untuk bibit cabutan ini, dia akan tetap berbuah, cuman untuk performanya rekan-rekan ya itu tadi ya, dari mana bibit ini berasal ya. Jadi begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masalah buah, saya pastikan akan tetap berbuah ya. Tapi untuk tonasenya per tahunnya itu tergantung rekan-rekan. Untuk pendapatan buahnya itu pokoknya tergantung rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa rawat, rekan-rekan bisa jaga, rekan-rekan bisa pemupukan secara rutin, mudah-mudahan untuk performanya bisa mengimbangi dari bibit varietas unggul ini ya. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila kurang jelas, nanti saya akan buatkan kembali video yang seperti ini ya. Kalau misalkan kurang jelas, silakan saya akan memperjelas lagi. Tulis kolom komentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.